Tak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau pertama-pertama ngasih kata sambutan itu bawaannya itu tegang, apalagi di kantor polisi. Itu maka diawali dengan pantun. Jadi waktu dipancing dengan pantun tadi, saya lihat wajahnya, senyumnya cerah dan lepas seperti orang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Jadi kalau tadi ada judul besarnya tausiah dan trauma healing, ini kurang tepat ini, karena trauma itu penyakit, healing kesembuhan. Yang di sini ini saya lihat semuanya sehat zahir dan batin, tidak punya masalah dan tidak ada utang piutang. Yang punya utang mudah-mudahan segera lunas insyaallah. Oh, banyak juga ternyata. Saya jadwal ke Aceh ini setahun sekali, Pak Waka, Pak Kapolda. Setiap bulan Desember saya ke Aceh ini. Jadi ini memang jadwal. Kalau punya uang receh, simpan di kantong bagian dada. Sudah lama saya ke Aceh, baru ini diundang Polda. Makanya tadi waktu ditanya Pak Kapolda, sudah sering ke Aceh Ustaz Somad? Sering saya bilang. Tapi baru inilah saya ke Polda, alhamdulillah. Memang baru ke Poldanya baru sekarang, tapi perjalanan kami dikawal oleh bapak-bapak polisi sudah lama. Dibawanya kami ke masjid, keliling kabupaten kota, Senangro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan yang membawa kami memudahkan jalan dakwah ini, kalau masuk surga dia duluan insyaallah. Diaminkan orang ini pula. Betul itu Pak Ustadz, tidak salah doanya, karena dia sudah berjuang. Alhamdulillah. Oh, mengasih air. Soalnya di beberapa tempat kalau udah datang panitia ngasih kertas, maaf Ustadz, waktu habis. Terkejut saya, kok cepat kali. Yang pertama, trauma healing, trauma ketakutan. Orang kalau sudah kena trauma ini bawaannya takut aja. Contoh trauma Pak Ustadz? Contoh trauma orang yang takut jumpa polisi karena pernah kena tilang. Ustadz kok tahu? Karena saya pernah. Jadi bawaannya takut aja. Nah, jadi tentang musibah ini, trauma healing, healing kesembuhan. Cobalah cari di Google itu, healing artinya mencari kesembuhan. Makanya kalau ada ibu-ibu istri polisi ngomong sama bapak, "Bang, izinkan aku jalan-jalan ya, aku mau healing," katanya. Berarti itu trauma itu Pak. Jadi trauma healing adalah orang yang mengalami penyakit ketakutan, kecemasan tingkat tinggi secara psikologis. Saking takutnya sama Pak polisi, asal melihat orang berseragam langsung naik asam lambung, kencing-kencing, saking ketakutan. Nah, maka orang yang begitu juga kalau kena bencana alam, kena musibah. Yang pertama, saya mau nanya, Ibu, Bapak, boleh saya nanya? Adakah manusia yang hidup tanpa cobaan? Enggak ada. Adakah manusia yang hidupnya tanpa pernah kena ujian? Enggak ada. Maka itu yang ditanamkan pertama, bahwa kita ini semua hidup
ada cobaannya. Itu yang pertama kali ditanamkan. Seakan-akan kita aja yang kena cobaan. Enggak, semua orang kena. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya sudah banyak ketemu manusia yang kelihatannya hidupnya aman, nyaman, adem, ayam, tentram, tenang, senang, kenyang, tapi ternyata dia punya masalah hidup. Jangan bapak ibu sangka bapak-bapak polisi yang tegap, yang gagah, punya pistol ini nggak punya masalah. Ada orang yang tegap, gagah, punya pistol besi, nggak bermasalah. Masalah di pistol airnya. Di sini tidak ada, di Polda lain ada. Kalau yang di sini ini sehat-sehat semua, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya kuat masalahnya nih nampaknya. Jadi tidak ada hidup ini orang tanpa masalah, itu nggak ada. Saya sudah nengok. Suami baik, istri mak lampir. Istri baik, suami genderuwo. Suami baik, istri baik, mertua sundel bolong. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga suster ngesot. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga baik, anak tuyul. Jadi tidak ada hidup ini yang lepas dari cobaan. Nabi Musa alaihissalam, ujiannya punya ayah, bukan penyembah berhala, pencipta berhala. Berhala-berhala itu yang buatnya ayah Nabi Musa. Namanya Azar namanya. Bayangkan itu ujian Nabi Musa. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus, dibakar dengan api. Menikah, enggak punya anak. Berdoa 86 tahun baru punya anak. Punya anak disuruh sembelih. Nabi Isa alaihissalam berhadapan dengan Titus namanya, penguasa Romawi. Dikejar-kejar, mau disembelih, mau digantung, mau dipasang di tiang salib oleh Titus raja Romawi. Nabi Muhammad SAW, ujian hidupnya luar biasa. Ustadz Somad kan nggak ada ujian hidupnya. Tengok sendirilah caci maki orang di YouTube itu. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, macam-macam caci maki orang ke saya di medsos itu. Ibu, bapak tengoklah. Tapi insya Allah selesai ceramah di Polda Aceh ini agak berkurang nanti itu, insya Allah. Nanti saya posting. Kalian yang berani ngejek, ejek lah, aku bilang. Aku tangkap kalian nanti, bilang.